Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama kakak Hiro, nama kakak Dika Ananda. Kami dari Amalan Yai Haji Mas Mansur Aja Ida Asman SSKK Muhammadiyah Madinah. Jadi di sini kakak menjelaskan tentang bagaimana sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Bagaimana sejarah pramuka di dunia? Jadi istilah pramuka hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di dunia pramuka disebut skor. Gerakan yang juga disebut skor ini tujuan untuk membangun secara fisik, mental, dan spiritual. Sejarah pramuka di dunia sendiri dimulai pada 25 Juli 1907 ketika Baden Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Launcy, Inggris selama 2 hari. Selanjutnya, pada tahun 1908, Baden Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Jadi, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan perempuan, yaitu adalah bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Organisasi pramukaan perempuan itu dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Nah, kalau di pramuka itu ada pembagian kelompoknya atau tidak ya? Nah, selanjutnya di tahun 1916 didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan sebutan Cube atau anak serigala. Pedoman kegiatan yang dilakukan berdasarkan dari sebuah buku yang berjudul The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Pada tahun 1918, Baden Powell kembali membentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Selang 4 tahun kemudian, yaitu tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku yang berjudul Pathway to Success. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Kak, ada nggak sih kegiatan pramuka yang dunia? Jadi kegiatan yang pramuka yang dunia yaitu adalah Jambore dunia. Di tahun 1920 merupakan tahun yang sangat berpengaruh dalam sejarah pramuka, di mana untuk pertama kalinya diadakan Jambore di dunia. Selain itu, tahun ini juga dibentuk Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 Biro dan Biro Pusat di London. Biro Pramuka Putra Dunia memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan untuk Putri memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London dan Biro Kantor wilayah di Amerika Latin, Arab, Asia Pasifik, dan Eropa. Yang selanjutnya yaitu Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London. Dalam kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Tahu Dunia atau disebut juga dengan Sam Scott of Dunia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sejarah pramuka di dunia. Nah, kalau sejarah pramuka di Indonesia itu kayak gimana ya? Nah, ternyata gagasan organisasi Baden Powell tersebut dalam waktu singkat menyebar ke berbagai negara termasuk Belanda. Di Belanda, gerakan pramuka dinamai Perbinda
masa itu Belanda yang menguasai Indonesia pun membawa gagasan itu ke Indonesia. Akhirnya mereka pun mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NIPP atau Inland Indies Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kak, ada nggak sih organisasi kepanduan yang ada di Indonesia? Nah, jadi dalam perkembangan pemimpin gerakan nasional membentuk organisasi kepanduan dengan bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Dalam waktu singkat muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain GPO atau Japanese Pathfinder Organization, GJP, Jong Java Pathfinder, NITIP atau National Islamic Pathfinder, kemudian SIAP yaitu Syarikat Islam Pathfindering, dan yang terakhir adalah HAWE, Hizbut Watar. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfindering. Maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfindering menjadi Pandu atau kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka di Indonesia. Nah, jadi yang selanjutnya setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Pada masa tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK atau Pandu Sultan, PPS atau Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KPI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI atau Persatuan Antara Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk ke Keiponda, Seyena, dan Peta. Kak, ada nggak sih organisasi-organisasi yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan? Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi, yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, POPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1954, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Jadi sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama PERKINDO, yaitu adalah Persatuan Kepanduan Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada 9 Maret 1961. Kak, kenapa peringatan Hari Pramuka di Indonesia diperingati pada tanggal 14 Agustus? Nah, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai hari pramuka yang diikuti dengan proyek besar. Sebelumnya, Presiden juga telah melantik Papinas, Warnas, dan Wardani. Nah, jadi demikianlah penjelasan materi tentang sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Bila ada kekurangan dalam penjelasan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bersatu dalam setiada